Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara reuni online SMA 19 Bandung Angkatan 96. Kali ini saya bertamu ke rumah Kang Jaki Yamani. Alhamdulillah setelah lama kita lulus dari SMA 19, saya masih rutin ketemuan ini di rumah Kang Jaki. Kebetulan kita ada cafe juga nih buat teman-teman, daily rutin cafe. Oke, di Jalan Kanayakan. Mangga di search aja sendiri ya. Gitu. Oke, Kang Jaki ini sekarang profesinya sebagai penulis, juga bekerja di Amnesty International ya. Untuk karir menulisnya, alhamdulillah saya cukup lama mengikuti, dan sekarang 2024 ini ada buku kedua dari trilogi mungkin ya, trilogi Samian. Aku judulnya apa Kang Jaki? Perjalanan Mustahil Samian dari Lisboa. Nah, Perjalanan Mustahil Samian dari Lisboa. Nah, mungkin untuk review bukunya saya juga masih kurang ini ya, tapi kalau menikmati hasilnya gue kasih jempol buat Kang Jaki. Lumayan lah, di zaman SMA tukang ngadongeng ya, akhirnya jadi tukang ngadongeng. Oke, Om Jak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Jadi kita cerita-cerita zaman kita SMA ya. SMA. Yang saya tahu, Kang Jaki itu kan lulusan SMP 1 ya. Jadi bisa cerita sedikit nih gitu awal mula. Kenapa ke 19 gitu kan jauh ya maksudnya dari posisi rumah juga. Karena namanya nggak cukup ya masuk Basic bukan cita-cita masuk 19 mah. Pengennya kan masuk SMA 2, SMA mana lah 3, 20 gitu. Sudah tahu 2, gitu kan 1 gitu kan. Karena namanya nggak cukup, dia masuk 19. Berarti pilihan kedua ya? Pilihan kedua. Oke. Kalau boleh tahu pilihan pertama? Lupa. Alhamdulillah lupa ya. 9 gitu ya. Apa 6 mungkin itu sejauh-jauh amat. 6 oke lah, 6 oke. 9 juga 9. Jadi cita-citanya memang ke SMA. Karena teman-teman di SMP 1 dulu banyak yang ke 9. Ke 9. Oke. Tapi alhamdulillah kalau sebagian ke 19. Kalau 19 nggak sendiri juga ya, nggak solo karir juga ya. Desi Arman, Mambo, yang Agus Damri, Agus Kuswana. Ya. Terus Saud. Oh iya, Saud Lubis. Tadinya banyak nggak cuma sendirian. Bahkan senior SMA 1 juga sudah banyak yang di 19 ya. Senior dari SMP 1 saya nggak hafal lagi pokok. Saya hafal. Gitu. Kayak sawah gitu. Soalnya dia geron kan kalau Pangkuda kan, ke senior SMA itu. Beda. Itu beda. Ya sama pada saya tahu dulurna di SMPJ. Itu satu cerita rada kelam bisa juga ya. Marhum lah ya. Oh gitu. Bisa marhum. Ya, itu cerita kelam kita zaman SMP ya. Masuk SMA. Oke, zaman SMA nih, pertama kali datang ke 19, apa yang dirasa? Atau momen apa gitu kan yang begini? Yang saya ingat tuh dulu kan nih, yang melakukan proses pendaftaran dan lain-lain itu orang tuanya. Nah. Pas pertama ke 19, melihat kampus 19 itu bareng sama si Agus Kuswana, sama SMP 1 kan. Datang terus turun di Sheraton, jalan enggak turun di bawah karena nggak hafal Dago Barat. Turun di Dago Barat, jalan sambil ngobrol Gus anjing ya sekolah jauh-jauh abis ke Jerogang lewat kebon
lewat sungai kecil ya kan. Jadi Ninja Hattori melewati melintasi gunung, melewati lautan ya gitu. Bisa kalau lagi ya gitu, gitu. Asal nyangka gitu. Sugan teh pinggir jalan, gitu. Ternyata masuk ke dalam. Ya mungkin ada cerita yang lain ya, soalnya teman kita yang lain, ciri turun awe di Seraton. Gitu. Ternyata asup deh ke Cero gitu. Lempang jauh. Gitu, lempang itu jauh. Jadi pertama ini pertama gitu adalah ini jauh gitu dan sekolah. Nyingcet beneran we dago pojok teh beneran pojokna itu. Pojok dari dago pojok gitu ya. Nu mojok tidak dago pojok. Oke, itu pertama kali datang gitu. Dan berikutnya ketemu siapa di 19? Teman-teman SMP, si Arman, si Saud. Oh, memang janjian ya daftar ulang itu. Ya Agus. Terus kan kita berpisah kelasnya. Saya di kelas A, si Arman di kelas naonnya pokok. Saud di kelas mana gitu kan. Saud di C. Di C-nya. Nah. Terus yang baru saya kan orangnya agak introvertnya, rada pendiam, jadi beda lah sama si Arman, Saud itu langsung bergaul gitu kan. Bumi ya, yang nama gitu ya. Kurang mah karena mulai kenal teh sama anak-anak tuh pas yang acara naon sih? Di sekolah ya. Oh ya, camping perjusami sih. Nah, perjusami eta ya. baru ngeblend lah gitu. Ya, itu rangkaian dari ini juga ya. Kalau dulu kita masuk sekolah kan ada di pengajaran non ospek. Ospek gitu, rangkaian dari ospek di sekolah 19 ya. Penutupannya waktu itu ya memang camping di Cikole ya. Cikole yang pas pulang dari situ lah baru mulai kenal dengan anak-anak kelas lain gitu. Dan dibawa masih Saud, masih Arman juga sih. Jadi setelah dimalamkan gitu ya. Nongkrong di warung si ibu gitu kan. Tapi belum mulai nongkrong kan, mulai ya, penjajakan mulai ikut nongkrong sebagai perwakilan kelas A. Oh iya, kelas A ya ada ya. Oke, berarti itu yang terjadi ya pada saat pertama kali masuk sekolah. Nah, di kelas A gitu kan pasti ya gitu kan, karena setiap orang juga memasuki area baru gitu ya, benar-benar terkenal ya, kecuali lemon juga SMP 5 ya, dongengnya mereka seperti bedol desa gitu, tidak merasa pindah kawasan gitu kan, hanya pindah tempat duduk aja gitu. Nah, itu sama-sama kan belum pada mengenal. Pertama kali pertemanan di 1A itu dengan siapa? Pokoknya serius neta. Soalnya sok pahili antara kelas 1 terus ketika sudah mulai penjurusan di kelas 2 gitu, sosial gitu. Terus ya, dimaklum sih 30 tahun oke urang ya, pokoknya kelas 1 atau di atas kan ya? Ya, di atas gitu. Wali kelas ya saha? Bu kan guru bahasa Jerman. Bu Nila kan ya? Mana kelas sih jenang? Jide. Oh. Itu kan orang kayak pahili ya antara geus naik ke kelas 2 jeung kelas 1 kan. Orang kelas 1 jeung sahanya si Tengku 1A-nya. Ya. Ya si Irfan, si Oong ya. Ya kenapa orang kenal 1A? Karena anak SMP 7 loba di 1A. Di 1A-nya. Si Heri, si Ala, si Heri, si Tengku. Gitu kan, itu 1A semua gitu kan. Orang di hiji serangan anggrek ulina kayak hiji. Ya bodak SMP 7 musuhannya bodak SMP 2 geng si Agi, si Rabul, segala rupa eta. Geng SMP 5 kan si Aul, si Opik. Itu ya bisa dibilang scary moment ya. Sementara orang SMP ya tawuran kan lupa batur ya gitu. Terus SMA panggil deh bala gelut sekolah. Asa kumaha gitu kan itu damai. Itu momen-momen kelas 1 tuh kan bener-bener segala sesuatunya dimulai dari situ.
Wali kelas oke, pertemanan oke. Kalau ekstrakurikuler duluan ya. Orang itu juga nama. Itulah di Jawa memang kita ceritakan Iya. ekskul. Karena zaman Pecinta alam, basket, naonnya. Tapi pasti kudu deh nyaman itu, futsal. zaman kita belum ada wajib. Udah wajibnya. Belum wajib. Cuman penting luan lebar gitu kan gitu. Oh, ke kelas hiji teh geus jeung si Cibray-nya. Oh, iya. Cibray teh kelas naon ya? Itu mah Kelas. FK itu lah. Kayaknya. FG. Soalnya orang baung teh dibawa ke Bordaga teh. Jangan lari disebut bawang mah. Enggak sih. Saya tuh kelas 1 nyaris tidak naik kelas. Oh gitu? Hmm. Ranking pertama dari belakang. 5 besar dari Lima belakang. besar dari belakang. 5 besar dari belakang. Ya memang rada mengerikan oke ya. Pokoknya absen teh 18 menurut salah. Keasup sekolah nanti. Mabal. Dan izin sakit bodong gitu ya. Kayaknya sampai orang tua teh pas nerima rapot kaget tuh. Kamu kemana aja? 19 hari. Pokoknya pas kenaikan kelasnya, saya si Opik Bonota, Sarwana dah tukang mabal, terus merahna, Ya. pokoknya rapot kebakaran lah. Kebakaran lah. Ya kita tidak menutupi apa yang telah terjadi ya, tapi kita mencoba berubah dari titik itu. Oke, berarti memang pengaruh pertemanan kelas 1 ya, itu kuat banget ya. Oh, dan masih nongkrong di rumah si Arman di tempat nongkrong zaman SMP. Ya, jadi Masih ke bawah-bawah suasana geng SMP lagi. Tiap malam minggu masih nongkrong di rumah si Arman Mambo bareng sama teman-teman SMP 1 yang dari SMA lain kan. Mabal tiap Jumat bareng karena biasanya ngumpul di Jumat itu sekolah, ngumpul di kan? sekolah ya, di sekolah SMP ya. SMP. Oke. Mabal. Lah, pokoknya berbagai kejahiliahan lah. Itu Pokoknya kalau saya ngelihat, kalau saya punya anak kayak saya dulu, anjing itu pasti kesembel pisan deh. mengerikan ya. Ya, horor. Untung budak kurang bagi deh. Alhamdulillah. Solehah. Gitu. Dan itu menjadi catatan ya, catatan buruk, tapi memang catatan buruk jangan dihilangkan untuk Mata kurang membuka budak lalaki. Sian juga orang. itulah tetap Menjaga orang cilaka. anjing. Oke. Nah, tentang bully kelas 1 ya. Ada dulu saya dibully kelas 2, dibully anak kelas 3 lah kalau nggak salah. Bully kelas 3 Seperti apa bully? di rebut diminta topi dan saya pakai topi topi klub basket atau NBA gitu. Ya. Direbut sama orang itu, pintain duit. Dulu sih masih nurut gitu ya. Dan lama-lama kan pas kelas 2 kalau nggak salah mulai Kita mulai pas iya dibully yang pas kelas 1 mah yang sama almarhum Ici kan, yang diajak duel 1 lawan 1. ya sebetulnya bukan bully dong, 1 lawan 1, tapi tukangan Tapi loba. udah ditanya tukangannya loba. Dan waktu itu saya akhirnya anjing kesel. Hayolah gitu. Lawan Ici, hayu. Ternyangka gitu. Tapi sanggeus ieu lah aya ribut-ribut deui. Enggak. Oke. Tapi anger we ribut-ribut anjing manjang. Enggak kelas 3. Itu contoh gentleman agreement gitu. Jadi oke, tidak ada apa-apa lagi, cenah gitu kan. Beres duel tetep we. Itu Dibully. Itu kelas 1 ya yang paling teringat seperti itu. Tapi pas kelas 2 kita kan mulai terpisah juga kan, kita sekolah tetap sendiri kan. Di kelas 2 sekolah siang kan gitu. Tapi ya ribut-ribut naon gitu yang anak kelas 3 kok. Masih.
gitu. Jadi susah hilang juga nya merenya etanya. Ya tradisi di zaman itu, zaman nggak tahu ya zaman sekarang. Tapi zaman sekarang juga kayaknya masih ada sih kasus-kasus kayak gitu. Masih, tapi tidak sebanyak dulu lah. Kalau perhatikan ya tertentu ya. Gitu. Dulu kan hampir setiap sekolah itu kan bahkan seperti itu. Kalau sekarang mah ya alhamdulillah tidak hilang tapi lebih baik lah. Gitu ya. Oke, zaman. Tapi dulu mah masih mending ya, kayak berantem nggak parah lah. Kan kalau zaman sekarang mau bully sampai kacau bisa, sampai orang mengalami depresi Sedikit tapi rusaknya lebih gitu ya. Gitu. Dulu mah sprint out gitu loh pisan, tapi ya gelut, bengep guys gitu kan. korban bulinya juga masih dilihat-lihat hidup kayaknya biasa-biasa gitu ya, sampai rusak mental juga ya gitu. Asa wah iya wah gitu ya, maksudnya nggak ada, tidak tersisa dendam gitu setelah lulus menjalani sekolah sampai lulusnya guys weh. Itu mungkin yang jadi ini juga ya, apakah karena diumumkan, maksudnya itu hal yang umum gitu sehingga kita juga mau melawan itu nanaonan oge gitu kan, sesuai gitu kan dari Betul juga ya. situ. Ingat juga. Karena saya ingat ke kelas 2 masih dengan orang yang sama tuh ribut dengan Masih almarhum kena ya. Agi. Tapi dia tuh berantem sama almarhum Agi. Oke. Jadi pas pulang sekolah lewat sungai kecil itu kan, tengah jalan almarhum Ici berpapasan dengan almarhum Agi. Tiba-tiba gelut, sama saya dipisah. Kejadian gelucing didinya. Ya, emang saya dipisah, terus saya bilang, ulah ribut di daerah, mending di luar. Selesai, nah Ici salah tangkap, menganggapnya bahwa saya menantang dia di luar. Padahal orang bisa. Aduh ya. Terus datanglah preman dago pojok anjing. Neangan abus ke sekolah si Agi geus pias ya. Anjing itu neangan orang. Kalau mungkin saya kurang tangan informasinya kurang disampaikan. Yuk. Terus nanya ke si preman itu, terus nanya ke orang neangan jauh karena si Jaki anjing sama aing. Nah jadi kain. Yang disebutkan terkesannya yang dia tangkap saya menantang orang dago pojok untuk berkelahi di luar. Ya begitulah tuh kelas 2 tuh. Itu zaman kelas 2 ya. Oke, kelas 2 ya. Itu masuk ke sosial udah nggak mungkin ditanya lagi ya. Dari status ranking dari kelas ini ngesidik lah. Naik sekolah naik kelas guys halus. Selamat di kelas IJG bisa naik, itu udah pencapaian bagus ya. Oke. Jadi tidak ada hal yang disesali ya masuk ke kelas sosial ya. Tapi orang pernah ya kasus jadinya asup ke kelas FIS deh. Ingat deh. Betul. Dengan Jaki Yamani yang sama. Oh, ada 2 di nomor Jaki Yamani. Dua Jaki Yamani. Nah, orang poho apakah Jakino itu asup ke kelas orang atau mana nu asup ke kelas fisika? Betul, itu mungkin orang harus ke fisika. Jeblok pada. Karena mana sadar diri ya gitu. Orang sadar. Bisa mungkin lah. Nah, mungkin itu Kang Jaki Yamani fisiji ya kalau salah gitu. Itu datang ke kelas kita gitu kan, gitu dengan sandanya orang udah sosiji gitu kan, sementara Jaki Yamani ngebener di sosiji sudah menduduki bangkunya gitu kan gitu ya. Udah orang mah sadar diri ya, gitu mungkin lah abus fisika atau biologi. Mau mungkin salah ketik oke gitu. Ya, mau mungkin salah ketik walaupun karena persis sarua. Ayo Jaki Yamani.